warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama Ibu Putri pada pembelajaran IPA. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap? Mana nih suaranya? Oke, semuanya sudah siap ya? Oke, karena sudah siap belajar, Ibu mau mengecek kehadirannya dulu ya. Bagi anak-anak Ibu yang sudah berhadir, yuk tulis namanya di kolom komentar. Anak-anak, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Coba kalian simak foto berikut ini. Nah, gambar tadi menampilkan sebuah jalan yang sangat rusak dan hanya ditutupi oleh lumpur. Nah, jika kalian harus melewati jalan tersebut, maka sepatu apa yang akan kalian pilih? Sepatu yang pertama atau yang kedua? Untuk membantu kalian dalam memilih sepatu mana yang akan kalian gunakan, maka hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat padat serta apa sih kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak Ibu, ada yang tahu apa itu tekanan? Oke, tekanan adalah besarnya gaya tekan yang bekerja terhadap luas permukaan suatu benda. Nah, tekanan ini diberikan dengan simbol P. Karena tekanan berasal dari bahasa Inggris yaitu pressure. Adapun satuan dari tekanan yaitu Newton per meter kuadrat atau bisa juga Pascal. Secara matematis, besar tekanan zat padat dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. P sama dengan F dibagi A, di mana P adalah besar tekanan dengan satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal, F adalah gaya, satuannya Newton, A luas bidang tekan, satuannya meter kuadrat. Untuk lebih memahami tentang konsep tekanan, khususnya tekanan pada zat padat, maka kita akan melakukan dua percobaan berikut ini. Percobaan ini menggunakan alat dan bahan berupa plastisin dan uang logam. Pada percobaan pertama, kita menggunakan uang logam yang diletakkan secara vertikal dan horizontal. Lalu kita mengamati bekas yang terjadi pada plastisinnya. Untuk percobaan kedua, kita menggunakan uang logam yang sama-sama diletakkan secara horizontal, namun diberikan gaya tekan yang berbeda. Lalu kita mengamati bagaimana bekas yang terjadi pada plastisin tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa bekas yang lebih dalam terjadi pada uang logam yang ditekan dengan gaya yang lebih besar. Nah, dari video percobaan tadi, kita dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan zat padat. Yaitu ada dua faktor, yang pertama yaitu besarnya gaya tekan, dan yang kedua adalah luasnya permukaan. Dari hasil percobaan, kita dapat mengetahui bahwa gaya sebanding dengan tekanan. Semakin besar gaya, maka tekanan semakin besar, dan juga sebaliknya. Sedangkan luas bidang tekan berbanding terbalik dengan tekanan. Semakin besar luas bidang tekan, maka tekanan semakin kecil, dan juga sebaliknya. Sekarang kita akan memasuki pada contoh soal. Pada soal ini ada sebuah benda yang memiliki luas alas 50 cm persegi. Nah, benda tersebut dijatuhkan ke tanah dengan gaya sebesar 10 Newton. Lalu, tentukanlah berapa besar tekanan yang terjadi pada tanah tersebut. Nah, di sini ada pilihannya. Yang A 2000 Newton per meter persegi, B 4000, C 5000, dan D 7000. Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita tuliskan untuk diketahuinya ada A 50 cm kuadrat, lalu kita ubah menjadi meter kuadrat yaitu 0,05 meter kuadrat. Lalu ada F-nya 10 Newton dan ditanya berapa besar P-nya. Kita masukkan pada persamaan P, yaitu P sama dengan F dibagi A, sehingga didapatkan hasilnya adalah 2000 Newton per meter kuadrat. Setelah kalian memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan, nah kita kembali lagi kepada permasalahan yang ditampilkan di awal. Nah lalu, sepatu mana yang akan kalian pilih ketika melewati jalan berlumpur tersebut?
Sudah tahu jawabannya? Betul sekali, kita akan menggunakan sepatu bot. Karena sepatu bot memiliki luas permukaan yang besar sehingga cocok sekali untuk melewati jalanan berlumpur karena luas permukaan yang besar akan menghasilkan tekanan yang kecil. Beberapa penerapan konsep tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat pisau terasa tumpul, maka kita akan mengasahnya. Mengapa demikian? Dengan tujuan untuk memperkecil luas permukaan pisau. Dengan luas permukaan yang kecil akan menghasilkan tekanan yang besar. Kedua, adanya perbedaan antara kaki bebek dan juga kaki ayam. Nah, kenapa demikian? Kaki bebek dibuat berselaput karena bebek mencari makan di tempat yang penuh lumpur agar kakinya tidak mudah tenggelam. Sedangkan ayam mencari makannya di tanah yang kering sehingga kakinya tidak memerlukan selaput. Nah, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu tentang tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat tadi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah besar gaya tekan atau F dan juga luas permukaan, yaitu A. Semakin besar gaya, maka tekanan akan semakin besar. Sedangkan semakin besar luas permukaan, maka tekanan akan semakin kecil dan juga sebaliknya. Oke, mari kita ingat-ingat ada suatu quote yang berkaitan dengan rumus tekanan ini. Nah, jadi quote-nya begini. Semakin besar gaya kamu, maka tekanan hidupmu akan semakin besar. Oleh karena itu, marilah kita hidup bergaya sesuai dengan kehidupan kita masing-masing agar hidup kita tidak terlalu banyak tekanannya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang materi tekanan zat padat. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Semoga sudah ya. Untuk lebih memahami terkait materi yang telah kita pelajari hari ini, yuk coba kerjakan latihan soal terkait materi ini. Nah, untuk latihan soalnya sudah Ibu sajikan linknya di description box. Silahkan diklik ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.